Khadijah Laini lahir dan dibesarkan di tengah keluarga non-muslim yang religius di Filipina. Namun, pada tahun 2017 saat merantau di Jakarta, Khadijah Laini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia memutuskan untuk bersyahadat. Awal merantau ke Indonesia, Khadijah memilih berbisnis di Bali. Mulanya, semua berjalan seperti rencana. Bahkan, bisnisnya mulai memperoleh omset yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Keadaan berubah menjadi buruk setelah wanita ini ditipu seorang mitra bisnisnya. Padahal sudah cukup banyak dana diserahkan kepada mitranya tersebut. Kejadian itu membuatnya sangat shock. Malahan, ia sempat jatuh dalam situasi psikologis depresi. Saat itu saya merasa depresi, tertekan, apalagi karena saya sendirian di sini, tanpa ada keluarga. Rekan bisnis yang tadinya saya percayai justru meninggalkan dan menipu saya, tutur Khadijah. Pada puncaknya, perasaan tertekan itu sampai-sampai membuatnya terpikir untuk mengakhiri hidup. Suatu hari, niat untuk bunuh diri sudah mengkristal dalam benaknya. Nyaris saja nyawanya melayang. Sebelum melakukan aksi bunuh diri, Khadijah tiba-tiba didatangi seekor kucing. Dengan jinaknya, hewan itu menghampiri dan bersandar pada kakinya. Seakan-akan makhluk berkaki 4 itu sedang mengingatkan dirinya. Dalam hidup selalu ada harapan. Khadijah pun kembali ke flatnya. Kucing tadi turut dibawanya pulang sebagai hewan peliharaan. Ketika saya sudah memeluk Islam, baru saya tahu bahwa kucing itu hewan kesayangan Nabi SAW. Saya membaca kisah bagaimana Nabi membiarkan kucing yang sedang tertidur di kain pakaiannya. Beliau tidak pernah mengganggunya, ujar wanita 40 tahun itu. Beberapa pekan kemudian, pikirannya mulai tenang. Saat itu, ia bertekad untuk bangkit dari keterpurukannya. Mungkin sebagian besar uangnya sudah ludes, tetapi selama semangat masih ada, itu sudah menjadi modal yang sangat berharga. Ia memutuskan untuk terus berjuang. Karena itu, dirinya tetap bertahan di Indonesia, tidak kembali ke Filipina. Khadijah mengenang periode tersebut merupakan masa yang cukup sulit baginya. Karena itu, kebaikan yang diperoleh dari orang-orang di sekitarnya, termasuk mereka yang tak dikenal, menjadi begitu terkesan. Apalagi dirinya tinggal jauh dari keluarga di tanah airnya. Suatu hari, ketika sedang menunggu bus di Denpasar, seseorang yang tak dikenalnya menyapa ramah. Keduanya lalu bertegur sapa dan lanjut dengan mengobrol. Sampai akhirnya perempuan kenalan barunya ini menceritakan bisnis di Bali memang kurang begitu prospektif, kecuali yang menyasar sektor pariwisata. Khadijah pun disarankan untuk pergi ke Jakarta bila ingin mendapatkan peluang lebih dari bisnis yang ditekuninya itu. Sebelum berpisah, orang ini sempat memberikan uang sebesar 500.000 kepadanya. Bagi Khadijah, pertemuan yang tak disangka-sangka itu adalah bagian dari rencana Allah. Sebab belakangan baru diketahuinya bahwa inilah jalan untuk menggapai hidayah ilahi. Singkat cerita, setelah bertemu orang tersebut, dirinya pun tertarik untuk pergi ke Jakarta. Di ibu kota, pikirannya terus menerawang, mengira-ngira peluang bisnis yang paling baik dan bisa dilakukannya. Akhirnya, ia pun bergabung dengan sebuah perusahaan yang cukup menjanjikan. Bisnis yang dijalankannya ialah multi-level marketing. Dengan bertahap, Khadijah menekuni profesi barunya. Ia banyak belajar kepada rekan-rekannya yang lebih senior.
Malahan, perempuan ini kemudian memiliki keluarga angkat. Dari merekalah untuk pertama kalinya Khadijah mengenal Islam. Tentu saja, wanita Filipina ini sudah mengetahui adanya agama bernama Islam. Namun, pengetahuannya hingga saat itu masih bersumber dari kabar-kabar yang marak berseliweran di media massa atau sosial, termasuk diantaranya stigma-stigma bahwa agama ini mengajarkan kekerasan atau mendukung ekstremisme dan terorisme. Tatkala masih di negerinya pun pemberitaan seringkali menghubungkan Islam dengan paham pemberontak. Selama tinggal dengan keluarga angkatnya di Jakarta, ia pun mendapat perspektif yang lebih luas tentang Islam. Ia sering menyaksikan bagaimana seisi rumah kecuali dirinya rajin melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagian mereka pergi ke masjid setiap subuh dan maghrib. Lebih khusus lagi, ketika hari Jumat tiba, berbondong-bondong para pria termasuk anak-anak berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Di lingkungan tempat kerjanya, Khadijah pun mulai memiliki banyak kawan yang muslim. Sebagiannya malah tampak begitu saleh. Mereka mengenakan hijab dan tidak pernah terlihat berjalan berduaan dengan lawan jenis. Sewaktu masih menetap di Filipina, Khadijah sesungguhnya dibesarkan oleh ayah dan ibu yang religius. Tiap akhir pekan, seluruh anggota keluarga pergi ke tempat ibadah. Doa dan kebaktian pun menjadi rutinitas yang harus dilaksanakan. Maka selama berada di negeri orang, dirinya mulai menyadari adanya kesamaan antara agama keluarga kandungnya dan mayoritas penduduk Indonesia. Sebagai contoh, Islam pun mengakui ketokohan Nabi Isa atau Yesus dan ibundanya Maryam atau Maria. Bahkan ada sebuah surah yang dinamakan Maryam. Cerita ini didapatnya saat mengobrol dengan seorang saudari angkatnya. Saat itu, hidupnya tidak langsung berubah. Khadijah waktu itu tetaplah seorang perempuan karir yang gemar berbagi hal duniawi. Baginya, tiada hari tanpa bekerja keras untuk menghasilkan uang. Mimpinya adalah menjadi wanita sukses dan kaya raya. Sementara itu, untuk menghibur diri dari lelahnya bekerja, nyaris setiap malam dirinya mendatangi bar, mengonsumsi minuman keras. Kesannya terhadap Islam masih belum membekas. Dalam pandangannya saat itu, Islam adalah agama yang sulit. Untuk menjalankan satu ritual sholat saja, seseorang harus banyak menggumamkan doa dan melakukan gerakan-gerakan tertentu. Namun, persepsi demikian berganti menjadi simpati sejak dirinya mengalami sebuah mimpi. Suatu malam, ia baru saja pulang dari kantornya. Karena lelah, Khadijah langsung merebahkan diri di atas kasur dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi fenomena yang tidak biasa. Ia merasa sedang berada di tengah lautan manusia. Semuanya mengenakan pakaian serba putih. Di hadapannya tampak sebuah bangunan hitam berbentuk kubus. Meskipun tampak begitu sederhana, entah mengapa bangunan tersebut seperti memancarkan kedamaian. Saya bermimpi sedang rukuk di tengah manusia. Semuanya berbaju putih. Ketika saya ceritakan mimpi itu kepada teman, saya disebutnya sedang berhaji di Mekah. Katanya mengenang. Sejak saat itu, Khadijah mulai serius mempelajari Islam. Kawannya mengajaknya untuk mengunjungi pusat mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Walaupun pada awalnya agak canggung, ia menuruti ajakan tersebut. Ternyata nuansa tempat ibadah kaum muslimin tidak seperti yang disangkanya. Jamaah tidak mengusirnya karena perbedaan agama. Justru mereka menerimanya dengan ramah. Di masjid tersebut, ia berbicara dengan seorang pengurus takmir
yang juga seorang mu'alaf. Penjelasannya tentang Islam membuat Khadijah kian tertarik mendalami agama ini. Sepulangnya ke apartemen, ia membaca banyak buku yang diberikan oleh pihak takmir tersebut. Dari hari ke hari, hubungannya semakin akrab dengan kawan-kawan organisasi mu'alaf di Masjid Sunda Kelapa. Tak terasa, bulan suci Ramadan tiba. Masjid ini kian semarak oleh berbagai program kajian keagamaan. Khadijah saat itu belum memeluk Islam, tetapi ingin menghadiri pengajian di sana. Panitia tidak keberatan sama sekali dan malah senang menyambutnya. Secara bertahap, ia mulai belajar lebih detail lagi tentang aspek-aspek Islam, seperti ibadah sholat, puasa, dan lain-lain. Berbagai momen yang dijalaninya selama Ramadan di masjid itu sangat mengesankannya. Hatinya seperti terpanggil oleh kerinduan untuk menerima agama ini seutuhnya. Tepat pada 6 Juli 2017, Khadijah mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya, yaitu memeluk Islam. Ikrar syahadat diucapkan di Masjid Sunda Kelapa. Pada malam Jumat itu, dengan bimbingan seorang kiai, akhirnya dirinya resmi menjadi muslimah. Sungguh malam yang syahdu dan mengharukan. Air mata seperti tak henti membasahi pipinya. Prosesi ini disaksikan para pengurus takmir, jamaah, dan juga kawan-kawannya. Saya jadi terkenang mimpi saya malam itu, naik haji, ujarnya. Setelah menjadi muslim, Khadijah memahami bahwa hidupnya kini lebih terarah. Dia memahami tujuan dan untuk apa dirinya hidup. Dahulu, ia mengaku sangat emosional, egosentris, terlalu yakin pada kemampuan sendiri. Padahal Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang dapat dilakukan manusia adalah berikhtiar dan mengharapkan kebaikan dari rencananya. Mengenal Islam membuat saya lebih kuat. Saya selalu bersyukur bahwa kini saya menjadi pemeluk Islam, kata wanita yang kini bekerja sebagai guru les bahasa Inggris itu. Setelah menjadi muslim, ia memilih nama baru, Khadijah. Itu dipilihnya karena merujuk pada istri pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Selain itu, diputuskannya untuk tetap tinggal di Indonesia. Tak lama setelah berislam, ia pun memutuskan untuk konsisten berhijab. Diakuinya, pakaian yang menutup aurat membuatnya semakin tenang. Tidak ada lagi pria-pria usil yang melecehkannya secara verbal, semisal ketika sedang berjalan di gedung perkantoran. Doakan saya saat ini sedang belajar memakai cadar, meski belum rutin, ujarnya.